Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Nya kalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang, beribadah, memuji dan memuliakan Dia. Mari kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita dengan bangkit berdiri, dengan menaikkan pujian, berhimpun semua. Jemaat yang terkasih, marilah kita memulai ibadah ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara kasih setia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Mazmur 95 ayat 1 dan 2 menjadi nats pembimbing buat kita semua pada minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan sukacita kita membuka pintu hati kita di dalam memuji, memuliakan Dia. Dengan menaikkan pujian, mari masuk gerbangnya. Yang
Hukum Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Melewati hari demi hari sungguh tidak mudah. Mungkin ada dosa yang kita buat. Mari dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Dia dengan menaikkan pujian, "Aku datang ke salib." Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Itulah berita anugerah buat kita semua yang terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan sukacita kita naikkan pujian syukur kita kepada Dia, Tuhan Allah yang Maha Besar, dengan menaikkan pujian, "Ku ada sebab anugerah-Mu."
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca petunjuk hidup baru buat kita semua pada minggu ini bersama-sama. 2, 3. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran sejati hanya ada di dalam firman Allah. Dan kebenaran itu sebentar lagi kita akan dengarkan bersama-sama yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati dan pemikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Nafiri rohani nomor 7 akan kita naikkan bagi nama Tuhan. Bersabdalah. Jemaat yang terkasih, mari kita membuka firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah bergumul bersama Tuhan, yang diambil dari Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai 32. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong memimpin kami, sehingga kami boleh mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Buka hati kami, buka pikiran kami ya Tuhan, supaya kami tertuju hanya kepada firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam seluruh keterbatasannya ketika ia menguraikan firman Tuhan. Berbicara Bapa, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai 32. LAI memberi judul Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya,
dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Penil, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Penil, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak cara yang dilakukan orang untuk meraih kesuksesan. Ada orang yang bergumul dengan jujur mulai dari masa mudanya. Mereka dididik untuk bekerja keras, mereka dididik untuk berusaha keras, dan mereka dididik untuk benar-benar disiplin meraih kesuksesan mereka. Tetapi ada juga orang-orang yang meraih suksesnya dengan jalan cepat, atau dalam bahasa umum yang sering kita katakan mencari jalan pintas. Mereka menghalalkan berbagai cara untuk meraih kesuksesan mereka. Mereka rela menjatuhkan rekan kerja mereka. Dari masa mudanya mereka sudah melakukan perbuatan-perbuatan curang. Misalnya dari studinya, mereka sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyontek, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan lain sebagainya. Apa saja yang menghalangi mereka, mereka akan jatuhkan, mereka akan hancurkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang-orang ini sangat mengandalkan diri mereka. Bagi mereka, diri mereka adalah kekuatan yang paling besar untuk meraih kesuksesan mereka. Nah, di dalam bacaan kita hari ini, saudara-saudaraku, di dalam Kejadian 32 ini ada seorang yang bernama Yakub, anak dari Ishak, yang saudara kembar dari Esau. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan, kita melihat dengan detail siapakah Yakub ini. Dari sejak lahirnya, dia telah memulai sebuah persaingan atau pertandingan bersama dengan kakaknya Esau. Kalau kita membaca Kejadian pasal 24, bagaimana ketika ia lahir, dia mulai menarik tumit kakaknya Esau, sehingga ia berusaha untuk menjadi orang yang nomor satu terlahir. Tetapi setelah dia lahir, saudara-saudaraku, bersama dengan Esau pun, dia adalah orang yang mencari segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Di dalam tradisi Yahudi ada hak kesulungan yang seharusnya milik dari kakaknya Esau, tetapi pada akhirnya ia ambil, ia curangi, dan dia menggantinya dengan sup atau bubur kacang merah. Dan ia berani menipu ayahnya ketika berkat hak kesulungan itu diberikan kepada Esau seharusnya. Dia berani menggantinya. Ketika papanya mengkonfirmasi bahwa siapakah ini, dia berkata bahwa inilah Esau. Kalau dari kulitnya benar itu Esau, tapi dari ucapannya, dari mulutnya itu Yakub. Tetapi dia tetap aja memprovokasi, dia tetap menipu ayahnya.
Saudara-saudaraku, dari perjalanan kehidupannya kemudian pun tipuan demi tipuan dilakukannya. Saudaraku, ketika dia lari ke rumah pamannya Laban. Laban menipu dia, tapi dia pun akhirnya menipu Laban. Dan kalau kita melihat kehidupannya, dia pun pernah ditipu oleh anak-anaknya ketika ia sudah tua, dan anak-anaknya menipu dia berkaitan dengan Yusuf yang mereka bilang telah dimakan binatang buas, tetapi sesungguhnya anak-anaknya telah menjual dia. Saudara-saudaraku, Yakub memiliki arti seorang penipu, yang artinya ia menghalalkan berbagai cara, ia menghalalkan berbagai kondisi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Bagi Yakub tidak ada yang bisa menggagalkan caranya. Bagi Yakub tidak ada orang yang bisa membuat dia tidak berhasil, saudara-saudaraku. Bahkan siapapun itu dia sikat, termasuk keluarga dekatnya. Saudara-saudaraku, di dalam bacaan kita hari ini, kita menemukan puncak kesuksesan yang dimiliki oleh yang namanya Yakub. Dia telah memiliki anak, dia telah memiliki istri, dia telah memiliki budak, dia memiliki harta. Tetapi pada puncak kesuksesannya, dia menemukan satu titik ketakutan untuk bertemu dengan Esau. Ketakutan atas penipuan yang selama ini ia kerjakan. Ketakutan atas segala dosa yang selama ini dia lakukan kepada keluarganya, khususnya Esau. Saudara-saudaraku, menghadapi situasi inilah dia menggunakan taktik, saudara. Namanya penipu, tetaplah penipu, saudaraku. Dia bergumul. Maka kalau kita membaca di pasal 32 ayat pertama sampai ayat yang ke-21, ada beberapa cara yang dilakukannya. Dia coba kirim harta, dia kirim budaknya dalam dua bagian. Bagian pertama dan bagian kedua. Dan yang terakhir, dia coba menyembunyikan anak-anaknya dan istrinya. Kalau budaknya dihancurkan oleh Esau, kalau budaknya dibunuh, maka dia masih punya harta, yaitu anak dan istrinya. Saudara-saudaraku, inilah teori keselamatan diri sendiri yang dilakukan oleh Yakub. Di puncak pergumulan itulah akhirnya ia menemukan bagaimana seharusnya dia bergumul bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita melihat dan kita merenungkan apa yang coba kita lihat, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, di tengah-tengah pergumulannya bersama Tuhan, Yakub mengasingkan diri untuk berdoa. Saudaraku, di ayat yang ke-23-24 dikatakan, sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saudara-saudaraku, yang dilakukan oleh Yakub ketika ia mengalami ketakutan yang sangat luar biasa ialah ia menyendiri, saudaraku. Ia menyendiri, dia bergumul sendiri, dan dalam pergumulannya itu ia berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, ia menyeberangkan seluruh anggota keluarganya, dia menyeberangkan seluruh miliknya. Ini berarti di dalam konteks yang lain, saudara, ada orang yang berkata ia mencoba melepaskan semua yang mengikat dia selama ini, dan dia coba fokus kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, dia mau mencoba melepaskan segala miliknya, segala yang dia punya. Lalu dia mengosongkan diri atau mengasingkan dirinya, dan dia bergumul bersama dengan Tuhannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang selama ini tujuannya adalah harta, yang selama ini tujuannya bagaimana keluarganya dijaga, dirawat, dilindungi oleh dengan kekuatannya sendiri. Tetapi sejenak ketika ia sedang bergumul dalam ketakutan menghadapi tentara Esau yang berjumlah 400 orang yang didapatkan kabar dari budaknya itu, yang membuat dia makin takut, yang membuat dia makin bingung. Saudaraku, dia menarik diri sendiri, lalu dia mencoba berjumpa dengan Tuhan di dalam doa-doanya.
Saudara-saudaraku, Yakub mengalami sebuah pergumulan perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan saya rasa saudaraku, kita perlu mencoba mengasingkan diri sejenak dalam arti bergumul sendiri di dalam doa kita. Ketika pergumulan itu datang, ketika situasi yang tidak menentu itu datang, ketika semua yang kita pegang tidak lagi bisa menjadi pegangan. Keluarganya tidak jadi pegangan oleh Yakub, hartanya tidak menjadi pegangan bagi Yakub, budak-budaknya tidak, semuanya dia seberangkan, semuanya dia tinggalkan sejenak, dan dia bergumul bersama Tuhan dengan sendiri. Saudara-saudaraku, ini perlu kita miliki, saudaraku. Ketika segala sesuatu tidak lagi menolong engkau dan saya, mari datanglah sendiri kepada Tuhan. Marilah berdoa sendiri kepada Tuhan. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya itu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam keberdosaannya Yakub, di dalam seluruh kehidupan Yakub yang hina di hadapan Tuhan, tetap dia berharga di mata Tuhan. Saudara-saudaraku, hal ini harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, bahwa mengetahui ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, ada Tuhan yang siap sedia mendengar seluruh keluhan dan doa-doa kita. Di tempat pengasingan terjauh, terkecil, dan bahkan tersunyi sekalipun, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, di tengah-tengah bergumul bersama dengan Tuhan, cara yang pertama yang harus kita miliki adalah mari menarik diri dan mengasingkan diri untuk boleh berkomunikasi dengan Allah, baik di dalam doa, baik di dalam sateduh dan lain sebagainya. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang perlu kita lihat bergumul bersama dengan Tuhan. Marilah bergumul bersama dengan Tuhan di dalam kesungguhan hati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat di ayat yang ke-24b sampai ayat yang ke-28. Kita menemukan di sini, saudara-saudaraku, dikatakan di ayat yang ke-25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat lagi mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saudara-saudaraku, Yakub bergumul dengan Allah. Ia sadar ia harus memenangkan pergumulan ini bersama dengan Allah. Ia memperoleh berkat dari Allah. Ia tidak membiarkan orang itu pergi, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Yakub bergumul dengan persoalan yang dimilikinya di hadapan Allah, khususnya berkaitan dengan kedatangan Esau, maka ia bergumul bersama dengan Allah. Dia membawa pergumulannya kepada Allah, dan pergumulan itu mendatangkan beberapa hal yang penting dalam kehidupan Yakub pada akhirnya. Saudara-saudaraku, kita melihat di sini bahwa ketika ia membawa pergumulannya bersama dengan Tuhan, ada sebuah perspektif yang baik yang kita lihat di sini. Dikatakan di sana bahwa Tuhan tetap mengasihi Yakub. Saudara-saudaraku, ketika pergumulan ini yang disebut di sini ada seorang laki-laki yang disebut sebagai Yakub adalah Allah itu sendiri atau malaikat Tuhan yang datang bergumul bersama dia. Malaikat itu bisa membunuh dia, malaikat itu bisa menghabisi dia. Tetapi malaikat itu tidak melakukannya, saudara-saudaraku. Ia tidak mencelakakan, ia tidak menghancurkan yang namanya Yakub, tetapi ia bergumul bersama-sama dengan Yakub. Yang kedua, Yakub semakin dikuatkan, ada rasa ingin menang, ada rasa ingin bergumul sungguh-sungguh dengan segenap hatinya kepada Tuhan, walaupun harus terpelecok kakinya, atau bahasa sederhana mungkin terkilir kakinya, ketika ia bergumul dan bergulat bersama dengan malaikat Tuhan. Saudara-saudaraku, di akhir pergumulan itulah kita menemukan sebuah kalimat yang menarik dari malaikat itu di ayat yang ke-26. Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat yang ke-20, siapakah namamu? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pergumulannya Yakub yang ingin mendapatkan berkat dari
pribadi yang mendatangi dia, yang bergumul bersama dengan dia. Maka orang itu atau malaikat itu berkata kepadanya, siapakah namamu? Saudara-saudaraku, apakah Tuhan tidak tahu namanya? Apakah dia tidak tahu siapa yang sedang bergumul dengan dia? Oh saudaraku, pastilah tahu saudara-saudaraku. Tetapi mengapa Tuhan berkata siapakah namamu, saudara-saudaraku? Ini mau mengingatkan Yakub. Sesungguhnya Yakub sudah yang kedua ini ditanyakan. Yang pertama ditanyakan oleh yang namanya Ishak ayahnya. Siapakah engkau? Siapakah kamu? Dia berkata, akulah Esau anakmu. Saudara-saudaraku, di dalam keberdosaan, di dalam pengendalian atau di dalam dirinya, yang sedang mengandalkan dirinya, yang sedang mencoba berkat datang dari orang tuanya dengan segala manipulasi dan penipuan yang dilakukannya, dia berkata tidak jujur kepada ayahnya yaitu Ishak. Dia berkata, aku Esau, padahal dia adalah Yakub. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini mau menunjukkan bahwa Yakub pada waktu itu sedang hidup di dalam pengandalan dirinya. Dia merasa bahwa berkat itu yang datang dari bapaknya Ishak itu akan menolong dia, memberkati dia dan membuat dia sukses. Tapi dia lakukan itu dengan cara curang. Saudara-saudaraku, tetapi malam itu saudaraku, ketika malaikat itu berkata, siapakah namamu? Yakub bergumul dan dia dengan jujur berkata, namaku adalah Yakub. Saudara, kalau interpretasinya namaku adalah Yakub, aku adalah seorang penipu, aku adalah orang yang berdosa, aku adalah orang yang mengandalkan diriku sendiri, aku jujur di hadapan Tuhan dengan segenap hatiku, saudara-saudara. Maka Yakub dengan segala keberadaannya, dengan segala keberdosaannya, dia mengakui dirinya. Dia tidak mampu lagi memanipulasi orang tersebut. Dia tidak mampu lagi membohongi orang tersebut. Tetapi dengan jujur dia berkata, akulah orang yang penipu itu. Akulah Yakub. Saudara-saudaraku, di titik baliknya lah orang itu mengganti namanya. Dikatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara, malam itu melalui pergumulannya dengan Tuhan, saudara, persoalan Yakub tidak hilang. Ketakutan mungkin masih ada, tetapi kita melihat pembaharuan kehidupannya mulai terasa. Dimulai dari penggantian namanya menjadi Israel, saudara-saudaraku. Ia bergumul dan ia menang. Sebelum orang itu pergi, ia meminta orang itu memberkatinya. Saudara-saudara, ini berarti ketika ia sedang bergumul dalam ketakutannya, ketika ia sampaikan kepada Tuhan, di titik itu dia sudah bergumul dan dia menang di sana. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca teks ini berikutnya, saudaraku, kita menemukan bagaimana akhirnya Esau merangkul, bagaimana mereka mengalami rekonsiliasi. Ketakutan-ketakutan Yakub terhadap Esau tidak terjadi, tetapi sesungguhnya Esau memeluk adiknya Yakub dan tidak mengambil apa-apapun dari Yakub. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meski di situasi yang menakutkan, ketika ia bergumul bersama Tuhan, dia telah mendapatkan kekuatan baru di dalam Tuhan. Dia mendapatkan semangat baru di dalam Tuhan, dan dia mendapatkan identitas baru di dalam Tuhan. Dia tidak lagi perlu lari dari ketakutannya, tetapi ia menghadapinya dan ia melaluinya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yakub sudah bergumul bersama dengan Tuhan, ketika situasinya berat sekali lagi saudara, ini bisa kita lakukan dalam kehidupan praktek nyata kita. Datanglah kepada Tuhan, bergumullah dengan serius kepada Tuhan, dan jangan hanya sekedar berdoa, tetapi sungguh-sungguhlah engkau berdoa
dan berjuanglah di dalam doa itu. Sebagaimana Daud berjuang melawan orang itu sampai dia memperoleh berkatnya. Saudara-saudaraku, ini bukan berarti kita memaksa Tuhan, bukan saudara. Tetapi ini membiarkan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Kepasrahan kita kepada Tuhan dengan segala hal. Itulah sebabnya walaupun Yakub dipatahkan atau di kakinya terplecok, dia tetap meminta berkat dan orang itu memberkati Yakub. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga yang perlu kita renungkan, ini yang paling penting, yaitu di ayat yang ke-29 sampai 32. Marilah kita membiarkan Tuhan bekerja menurut karyanya dalam diri kita. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang bisa atau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa menghambat rencana Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana mulanya rencana Tuhan ketika Yakub dan Esau lahir, dikatakan bahwa Yakub itu adalah menjadi bangsa yang besar, saudaraku. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya seolah-olah jatuh, seolah-olah tidak sesuai, seolah-olah hidupnya bertentangan. Tetapi saudara, di tengah-tengah situasi seperti itu, ketika titik baliknya muncul, maka Allah yang bertindak dengan kasih-Nya, Dia menjumpai yang nama Yakub di dalam ketakutannya dan memutar balik kehidupan Yakub. Firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu, rencanaku bukan rencanaku, jalanku bukan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, siapa yang bisa membayangkan akhir kehidupan Yakub? Sampai hari ini banyak kita berdoa, kita berkata, kami berdoa dalam nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara-saudara, berkat Tuhan yang menjadi sampai hari ini ada negara Israel, Yakub itu sampai hari ini, saudara. Dari mana? Dari Yakub membiarkan Tuhan memproses kehidupannya secara khusus di tengah-tengah pergumulannya. Saudara-saudaraku, jika kita melihat hidup kita seolah-olah bukan sesuai dengan rencana Tuhan, tidak mungkin kita sukses, tidak mungkin kita hidup dalam apa yang kita inginkan, tidak mungkin kita menjadi orang-orang hebat, tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu atau kita mungkin dinomorduakan dan lain sebagainya. Hal-hal negatif yang kita pikirkan, saudara. Saya mau berkata, Yakub pernah melaluinya, saudara. Dalam ketakutannya, bahkan dalam semua yang telah ia peroleh, dia pernah mengalami ketakutan. Tetapi saudaraku, apa yang didapatkan ketika dia membiarkan Tuhan bergumul dan berjuang bersama dengan dia akhirnya memperoleh berkat yang datangnya daripada Tuhan. Saudara, percayalah segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu pergumulan Paulus dalam kehidupannya. Dan ketika Yesus belajar menyerahkan semua menjadi kehendak Allah, walaupun itu salib, tetapi itu akhirnya membawa kemuliaan bagi Allah dan keselamatan bagi kita. Marilah kita bergumul bersama dengan Tuhan. Ketika engkau sedang takut hari ini, ketika engkau sedang bingung hari ini, ketika engkau sedang memikirkan masa depanmu hari ini, ketika engkau sedang bergumul dengan keluargamu hari ini, ketika engkau sedang bergumul dengan studi anak-anakmu hari ini, mari tarik diri sejenak, mengosongkan diri. Mari bergumul secara serius bersama dengan Tuhan, bergulat bersama dengan Tuhan, dan biarkanlah Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kami telah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Belajar dari pergumulan Yakub bersama dengan Tuhan. Ajar kami di tengah-tengah kehidupan kami yang juga sedang bergumul, yang sedang takut, yang sedang bingung, yang sedang khawatir dalam berbagai-bagai hal. Baik di tengah-tengah pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, anak-anak kami. Kami belajar menarik diri sejenak untuk boleh bergumul dengan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kiranya kami membiarkan Tuhan berkarya seutuhnya dalam kehidupan kami. Kedaulatan Tuhan menjadi mutlak dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada akhirnya melihat bagaimana Tuhan berencana, bagaimana Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Berkati gerejamu dalam setiap pelayanan, secara khusus Tuhan di tengah-tengah pelayanan
COVID-19 new normal ini Tuhan. Biar Tuhan menolong kami baik secara online maupun secara offline di gereja kami ini Tuhan. Kami bersyukur ada beberapa bagian yang telah melaksanakan ibadah di gereja. Biarlah kami juga boleh menjaga diri kami secara baik supaya kami tidak menjadi orang-orang yang terpapar, tetapi kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan pergumulan gereja dalam pelayanan secara khusus Tuhan. Kami terus berdoa untuk proses pemilihan penatua. Tuhan berkati, biarlah ketika panitia nanti mendatangi orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan melalui jemaat-Mu, Tuhan berkati mereka, membuka hati mereka, membuka diri mereka, supaya mereka boleh dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Yang sedang lemah, Tuhan memberi kekuatan. Yang sedang dalam keadaan kondisi pergumul dengan segala kondisi yang ada, Tuhan, Engkau menjadi sahabat, Engkau menjadi teman. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati bangsa ini. Biarlah Tuhan memberkati presiden, memberkati seluruh jajaran menteri, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Pemerintah baik di pusat maupun di daerah, mereka sungguh-sungguh boleh membangun bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang sesuai dengan cita-cita Pancasila. Terjadilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita yang sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dengan hati bersyukur, mari kita membawa persembahan kita kepada Dia dengan menaikkan pujian, Engkau baik. Kami
Mari kita bangkit berdiri. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Allah sumber berkat, Allah yang memelihara, Allah yang memberkati kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk pemeliharaan-Mu bagi kami semua jemaat-Mu. Kami bersyukur atas segala kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami, untuk setiap pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami. Hari ini kami membawa persembahan kami. Kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan, menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Karena Engkaulah Tuhan Allah, sumber berkat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Masih dengan sikap berdiri, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan pujian pengutusan kita dengan menaikkan pujian, ikut di Kau saja Tuhan. Jemaat yang terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah yang memberkati engkau dan yang melindungi engkau. Tuhanlah yang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji.